lupa kita rekornya. Masih 12 menit. Oke. Jadi nilai Tmax ini baru kita masukkan ke persamaan sini. Nah, jadi V0 kali cos theta kali Tmax-nya 2 V0 sin theta per G sama dengan 500 sama dengan 20 tambah ya. Tambah 20 kali T berarti 2 V0 per G sin theta. Nah, baru kita masukin nilai-nilainya. Nah, yakni V0-nya belum diketahui ya, jadi V0 kuadrat 2 cos theta-nya cos 45 kan berarti setengah akar 2 ya. Ini setengah akar 2, terus ini juga setengah akar 2. Nah, jadi di setengah akar 2 untuk cos theta, terus dikali juga di sini setengah akar 2, terus dibagi dengan 10. Ambil aja G-nya 10, sama dengan 500 tambah 40 V0 per 10 setengah akar 2. Oke. Ya, sin theta ini kan setengah akar 2. Kemudian kalau kita sederhanakan ini, akar 2 kali akar 2, 2 ya. 2 ini habis. Ini habis dengan ini. Jadi, V0 kuadrat per 10 sama dengan 500 tambah 20 V0, 2 V0 akar 2. Ya. Oke. Terus kita kali 10 aja. V0 kuadrat. Terus ini pindah ke sini. Jadi kurang 20 akar 2 V0 kurang 5.000 sama dengan 0. Oke. Jadi kita mendapatkan persamaan kuadrat nih sekarang. Nah, cara menyelesaikannya, kita akan mencari V0 ini kan tujuannya. Nah, jadi kita kita menggunakan rumus ABC. Yakni V0 1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min B berarti di sini, berarti 20 akar 2 plus minus B kuadrat berarti 20 akar 2 dikuadratkan kurang 4. 4A-nya adalah 1 kali C-nya adalah min 5.000. Oke, dibagi 2A, bagi 2. Oke, berarti ini 20 akar 2 plus minus 2 kali 2, 4. 8.000 ya. 800. Ya, 800 tambah 4 kali 5, 2.000. 20.000. Saya 2.800, 280.000. Main gede juga ya. Akar 2.000. Oke, dibagi 2. Nah, ini kalau kita cari akarnya, cari akarnya. Akar dari 144. Tanyakan 144. Nah, ini kan ada dua nih solusinya ya. Ada yang plus, ada yang minus. Jadi kalau kita ambil solusi yang minus, nah berarti 20 akar 2 dikurang 144. Nah, hasilnya kan negatif. Nah, kecepatan nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil solusi yang positif. Maka hasilnya adalah 20 akar 2 tambah 144 dibagi 2. Nah, ini dia hasil V0-nya. Kemudian untuk mencari X, kan ini juga diketahui, ditanya hitung jarak mobil dari kesenapan ketika peluru mengenai mobil itu. Jarak mobil dari senapan katanya.
Jadi jarak mobil dari posisi senapan mula-mula. Senapan kan tetap di situ. Yang bergerak kan pelurunya ya. Berarti yang tanya itu adalah si XM ini. Nah, jadi kita bisa memakai persamaan yang ini atau yang senapan. Atas. Apa deh? Tadi suaranya keputus, Kak. Mobil. Kalau sekarang? Udah jelas, Kak. Oke, jadi jarak mobil dari senapan itu adalah kita pakai salah satu persamaan ini. Nah, sama ini. Nah, ini 500 ditambah VM kali T. Kecepatan mobil dikali dengan waktunya ya. Terus waktunya kita udah punya tadi yang ini. Mana tadi waktunya? Ini ya. 2 V0 sin theta kali G. Nah, V0-nya kita masukin ya nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita pakai 500 tambah VM kali T. Mana VM ini adalah V mobil yakni 20 meter per sekon. Jadi 500 tambah 20 dikali T yang 2 V0 sin theta per G. Nah, sedangkan V0-nya kita mendapatkan di sini tadi, yakni kecepatan si peluru. Ya, nah, itu tinggal masukin V0-nya sama dengan 20 akar 2 tambah 144 dibagi 2. Nah, kita masukin ke sini. Ini lumayan apa matematikanya ya. Kita pakai kalkulator aja nanti. Oke, tapi itu caranya. Sampai sini ada penanya nggak deh? Ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Oke. Jadi sebenarnya kita harus pandai menganalisisnya karena soal Olimpiade itu dia apalagi kinematika ini kalau nggak ada gambarnya itu kan kita harus bisa menggambarkan masalahnya itu. Jadi gambar ini sangat membantu sekali. Nah sekarang kita masuk ke gerak melingkar ya. Gerak melingkar tapi masih yang kinematikanya. Maksudnya gimana? Gerak melingkar ini kan nanti kaitannya dengan torsi ya. Jadi suatu benda yang bergerak melingkar itu pasti ada torsi yang menyebabkan. Nah, torsi ini ibaratnya dengan gaya. Dia mirip dengan gaya. Cuman sekarang kita belajar kinematikanya aja dulu. Yakni eh, percepatan sudut, kecepatan sudut sama rotasinya, tapi tidak memperhitungkan gaya yang menyebabkan itu terjadi, atau torsi yang menyebabkan itu terjadi gitu. Jadi dalam gerak melingkar itu ada nama besarannya itu adalah alfa, ada omega dan ada theta. Nah, dia jadi mirip dengan eh, A, V dan S pada gerak translasi. Jadi ini adalah gerak translasi. Nah, ini adalah gerak melingkar atau rotasi. Jadi kalau ada orang yang bilang gerak melingkar itu sama dengan rotasi ya. Yang mana alfa di sini adalah percepatan sudut. Ya, definisinya sama dengan A. Kalau A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, nah alfa ini adalah perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, yang ini omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, dan theta adalah sudut yang ditempuh. Nah, jadi kalau pada gerak melingkar ya, ini kita contohkan seperti ini. Nah, misalkan suatu benda awalnya dia berada di sini. Nah, dia benda ini dia gerakannya dijaga di dalam lingkaran ini. Nah, dia kan tentu kalau gerak bendanya ini bergerak di dalam lingkaran, dia memiliki besaran ketiga ini. Ada alfanya, ada omeganya, ada tetanya. Nah, alfa itu yang menyatakan perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, jadi dan omega itu menyatakan perubahan sudut terhadap waktu. Jadi misalkan pada T sama dengan 0, posisinya di sini. Kemudian pada T yang lebih besar daripada 0, nah sudut yang dibentuk oleh benda itu sekarang adalah theta. Ini yang dimaksud dengan sudut theta itu. Jadi ada sudut yang dibentuk oleh suatu benda ketika dia
bergerak. Nah, karena dia ini bergerak, dia memiliki besaran yang ini, alfa dan omega. Tapi gerakannya itu bisa dikatakan dua. Ada yang gerakannya itu adalah GMB, gerak melingkar beraturan, dan ada juga gerak melingkar berubah beraturan. Nah, mirip dengan GLB dan GLBB itu. Jadi kalau GMB itu alfanya sama dengan 0. Artinya apa? Berarti omeganya konstan. Ya, karena kalau alfa sama dengan 0, maka omeganya konstan. Karena turunan dari, ini kok d omega dt. Ya. Jadi kalau alfa sama dengan 0, maka omega harus konstan. Karena turunan dari konstan itu adalah 0. Ya. Jadi, pada GMB, alfa itu konstan, atau alfa itu sama dengan 0, atau omega sama dengan konstan. Jadi benda ini dia bergerak dalam kecepatan sudut yang konstan. Nah, sebagai akibatnya, bila theta, kalau omega konstan, maka kita integralkan ini, d theta sama dengan omega dt, kan. Kita pindahkan seperti biasa, terus kita integralkan. Nah, karena omega konstan, maka dia boleh keluar integral. Jadi boleh seperti ini. Nah, jadi theta adalah omega t ditambah c. Nah, yang mana c ini menyatakan posisi awal dari theta. Atau kita bisa katakan juga sebagai theta 0. Nah, mirip dengan S0 itu. Jadi kalau ibaratnya theta 0 ini adalah posisi benda saat T sama dengan 0. Dan biasanya itu diambil acuannya dari sumbu X. Jadi kan gerak melingkar ini kan ini dibagi menjadi sumbu X, ini sumbu Y, ya kan. Nah, acuannya itu biasanya di sumbu X ini, sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau bedanya itu start dari sumbu X ini, atau pada saat theta sama dengan 0, kan di sini theta 0, di sini theta V per 2, ya kan, di sini theta V, di sini theta 3 per 2 V, terus ketika dia balik lagi tuh dia 2 V, ya kan. Jadi kalau di theta sama dengan 0, maka saat itu theta 0-nya sama dengan 0. Nah, tapi kalau dia startnya di sini, katakanlah di 30 derajat, nah, maka theta 0-nya tidak sama dengan 0. Tapi dalam gerakan melingkar ini kita nggak bermain derajat, kita bermain radian. Ya, ingat itu. Dalam gerakan melingkar, kita tidak pakai derajat. Tapi radian. Ya, radian itu sebenarnya dia menyatakan sudut juga, cuman apa ya? Orang lebih lazim aja gitu pakai radian daripada pakai sudut. Jadi konversi radian ke sudut itu jadi 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Atau 1 radian itu kira-kira 180 derajat dibagi V. Nah, ya kan? Jadi kita pindah ke sini. Nah, kira-kira 57,3 derajat. Jadi 1 radian itu adalah 57,3 derajat. Jadi kalau kita tuh punya 30 derajat, nah cara konversinya seperti ini. Kita pindah ke sini. Konversi radian ke derajat. Karena ini penting ya. Kita nggak boleh menyatakan gerakan melingkar itu dalam sudut, itu tidak boleh. Jadi seperti ini. Kan tadi 1 V rad itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau X rad sama dengan 30 derajat. Jadi kalau 30 derajat itu berapa radiannya? Nah, jadi kita lamakan dia dengan X dulu. Kan konversinya seperti itu ya. Jadi kita bagi ini, berarti 180 per 30 sama dengan V per X. Jadi ini adalah 6. Nah, V per X. Maka X adalah V per 6. Jadi 30 derajat itu adalah V per 6. Ya. Begitu juga selanjutnya. Berarti kalau dia 60 derajat, berarti 2 kali X. Ya kan, K30. 60 itu 2 kali dari 30. Berarti V per 3. Nah, begitu seterusnya. Dan di sini kan
tegak lurus ya, berarti di sini adalah 90 derajat. Di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180, di sini 270, di sini 360. Jadi 90 derajat sama dengan V per 2, 180 derajat sama dengan V, 270 derajat sama dengan 3 per 2 V, dan 2V sama dengan 360 derajat. Nah, gitu seterusnya. Kemudian itu untuk gerakan GMB ya. Jadi persamaan untuk GMB adalah theta 0 tambah omega T. Yang mana omega ini adalah kecepatan sudutnya dan T adalah waktu tempuhnya. Nah, omega itu satuannya adalah rad per second. Nah, kan dia omega itu kan d theta dt, sedangkan theta itu satuannya rad. Nah, T adalah sekon, berarti rad per second. Nah, omega satuannya adalah rad per second. Oke, ini kita pindahin ke bawah aja nanti. Ingat saya. Selanjutnya kita lanjut ke GMB dulu. GMBB. Nah, kalau GMBB, alfanya ada, yakni konstan. Nah, dan sekarang omeganya satu sebagai fungsi dari waktu. Ya kan? Jadi alfa itu kan sama dengan d omega per dt. Sedangkan alfanya konstan ya. Jadi kalau kita mau integralkan berarti d omega sama dengan alfa dt. Jadi kalau kita hilangkan d-nya maka kita integralkan. Sedangkan alfa itu adalah konstan maka dia boleh keluar integral. Seperti biasa ya kan. Nah, dia boleh keluar integral. Jadi kita integralkan dt sama d omega aja. Makanya hasilnya adalah omega sama dengan alfa t tambah c. Nah, C ini adalah C adalah omega saat T sama dengan 0 atau omega 0-nya. Jadi omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Jadi mirip dengan VT sama dengan V0 tambah AT. Ya kan? Untuk percepatan, untuk gerakan linear, translasi. Gerakan translasi. GLBB translasi ya. Tapi sekarang ini adalah gerakan melingkar. Jadi omega terkait dengan V, alfa terkait dengan A, maka persamaan GMBB-nya menjadi omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Nah, kalau omega 0-nya sama dengan 0, nah berarti omega T sama dengan alfa T. Oke, sekarang bagaimana dengan tetanya? Omega itu kan sama dengan perubahan sudut terhadap waktu. Jadi, kalau kita pisah ini, kita kumpulkan dt ke sini, kita pindah. Jadi d theta adalah omega dt. Kemudian kita integralkan. Nah, sekarang omeganya nggak boleh keluar integral karena dia sebagai fungsi dari waktu. Omeganya di sini. Kita masukin ke dalam. Integral omega 0 tambah alfa t dt integral dari d theta. Ya, kemudian kita bisa seperti biasa integral omega 0 dt tambah integral alfa t dt. Jadi omega 0 ini konstan lagi sekarang. Ya, omega 0 kan kecepatan saat 0. Kecepatan saat t sama dengan 0, maka dia konstan. Hasil integralnya adalah omega 0 t tambah, nah alfa ini juga konstan. Jadi alfa boleh keluar dari integral. Nah, seperti itu. Jadi integral t dt. Nah, jadi ini n-nya sama dengan 1, ya kan? Jadi 1 tambah 1, t 1 tambah 1. Tambah dengan konstanta. Oke. Jadi hasilnya adalah omega 0t tambah setengah alfa t kuadrat tambah c. Ini hasilnya adalah theta ya. Nah, c ini sama dengan theta 0, yakni sudut saat t sama dengan 0. Jadi, sudut sebagai fungsi dari waktu itu adalah theta 0 tambah omega t, omega 0t, tambah setengah alfa t kuadrat. Nah, jadi ini merupakan persamaan untuk GMBB. Nah, jadi kita kumpulkan nih persamaan GMBB. Nah, persamaan GMB ini persamaan GMBB. Kita
kumpulkan sama dia. Nah, alfanya sama dengan 0, alfanya konstan. Nah, kemudian omeganya konstan. Nah, kalau di GMB, omega T-nya adalah omega 0 tambah alfa T. Nah, kalau di GMB, theta T-nya adalah theta 0 tambah omega T. Kita turunkan di atas tadi. Kalau di GMBB, theta T-nya adalah theta 0 tambah omega 0 T tambah setengah alfa T kuadrat. Nah, ini kesimpulan kita ya. Tinggal kita implementasikan aja lagi. Suka soal. Sebuah partikel bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari R sama dengan 50 cm. Kecepatan sudut partikel adalah konstan, yakni omega sama dengan 0,4 meter per sekund. Oh ya, ini baru masuk kita ke percepatan tangensial sama percepatan sentripetal ya, yang kita skip di atas tadi. Nih, percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Kita kecilkan aja. Oke. Oke. Jadi ini percepatan tangensial. Seperti namanya, tangensial, tangen. Artinya dia selalu menyinggung sudut. Karena kan kemarin kita belajar eh, turunan itu adalah tangen dari suatu garis ya kan. Nah, dia itu selalu menyinggung dari kurva. Jadi, tangensialnya adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan. Nah, lintasannya sekarang apa? Yang lingkaran tadi. Hmm, Kan gerakannya melingkar, tapi lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi, percepatan tangensial ini adalah percepatan yang selalu menyinggung lintasan. Nah, seperti ini. A, 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 dia selalu menyinggung lintasan. Nah, lambangnya itu adalah alfa AT. Jadi, karena dia selalu menyinggung lintasan, nah dia tuh kaitannya nanti dengan si alfa. Nah, alfa itu kan seperti ini. Alfa kan sudut ya, jadi sudutnya yang berputar. Jadi AT itu sebenarnya adalah alfa dikali R. Ya, jadi A itu ada percepatan liniernya atau kecepatan translasinya, sedangkan alfa itu sudutnya. Jadi hubungan antara tangensial dengan kecepatan sudut itu adalah AT sama dengan alfa kali R. Kenapa? Karena kan dia tegak lurus. Nah, ini jarak antara titik poros ke A itu adalah R. Nah, di sini ada alfa di sini yang selalu berputar. Jadi A itu adalah alfa dikali R. Dia selalu menyinggung lintasan. Jadi arahnya ini adalah arah theta ya. Kalau di dalam koordinat polar itu arahnya arah theta. Yakni arah yang selalu menyinggung dengan lintasan atau ya menyinggung selalu lintasan atau selalu membentuk sudut. Nah, yang kedua ada namanya percepatan sentripetal. Nah, seperti namanya, dia berasal dari kata sentral. Nah, asal katanya itu adalah sentral. Sentral itu artinya dia terpusat, yakni percepatan yang selalu menuju ke pusat. Nah, ini. Nah, jadi percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang selalu menarik si benda ke pusat. Nah, namanya itu simbolnya adalah AR. Nah, jadi definisinya AR itu adalah omega kuadrat kali R atau V atau V kuadrat per R. V-nya adalah kecepatan nggak usah deh kita ambil V, kita ambil omega aja. Jadi si percepatan tangensial itu kaitannya dengan si alfa karena dia menyinggung. Sedangkan percepatan maaf. Sedangkan percepatan tangensial ulang screen-nya.
Ya. Sedangkan percepatan tangensial itu dia selalu mengarah ke pusat. Dia kaitannya dengan omega. Nah, jadi ini merupakan rumus yang sudah konkret ya. Nah, karena si si AR ini dia selalu menuju pusat, maka arahnya adalah radial. Nah, jadi yang arah ke dalam itu namanya arah radial. Terus arah yang selalu menyinggung ini, arah theta atau arah sudut, namanya adalah arah theta topi. Jadi AT selalu berarah tangensial, sedangkan alfa R dia berarah radial. Dan dia selalu tegak lurus. Ya, dia selalu tegak lurus. Jadi misalkan seperti ini kita dibesarkan gambarnya. Nah, nah di sini kan tadi selalu ada percepatan tangensial AT. Nah, kemudian di sudutnya ini yang selalu menuju ke pusat itu ada AR. Nah, yang mana AT dengan AR ini selalu tegak lurus dia. Jadi yang satu selalu mengarah ke pusat, yang satu selalu mengarah tangensial. Nah, AT ini, kecepatan tangensial ini bisa 0 jika alfanya sama dengan 0. Ya, jika alfa sama dengan 0, maka AT-nya sama dengan 0. Artinya apa? Benda itu cuma memiliki kecepatan sentripetal. Karena omeganya nggak mungkin 0. Ya kan, kalau omega sama dengan 0, berarti bendanya tidak berputar. Ya, kalau omega sama dengan 0, benda tidak akan berputar. Ya, apa kondisi alfa sama dengan 0? Yakni pada gerak GMB. Jadi pada gerak GMB, tidak ada namanya kecepatan tangensial. Yang adanya cuma percepatan sentripetal saja. Tapi kalau pada gerak GMB, ada keduanya. Ada percepatan tangensial, ada juga percepatan sentripetal. Nah, coba kita lihat soal ini. Sebuah partikel bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari R 50 cm. Kecepatan ke sudut partikel adalah konstan, yakni omega sama dengan 0,4 meter per sekon. Nah, ini kata kuncinya nih. Omeganya konstan, berarti alfanya sama dengan 0. Maka A tangensialnya sama dengan 0 juga. Pertanyaannya adalah tentukan besar vektor kecepatan partikel dan tentukan juga vektor percepatan dari partikel. Nah, vektor percepatan kan tadi ada dua. Nah, vektor percepatan ada yang tangensial, ada yang sentripetal. Nah, sekarang A tangensialnya sama dengan 0 karena dia konstan, karena omeganya konstan. Nah, sekarang AS-nya adalah omega kuadrat kali R. R itu adalah jari-jari. Jari ini. Jari-jari lintasan. Jarak antara benda ke pusat lingkaran, yakni 50 cm. Tapi yang 50 cm ini harus kita konversi ke meter, yakni 0,5 meter. Ya. Kemudian Bapak masukin omeganya, yakni 0,4 kuadrat dikali 0,5. Atau ini 4 per 10 berarti 16 per 100 kali 5 per 10. 80 per 1000 atau 0,08 meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa satunya meter per sekon kuadrat? Karena kan omega itu satunya tadi rad per sekon. Nah, rad per sekon dikuadratin. Jadi rad ini sebenarnya nggak ada dimensi sebenarnya. Tapi dia ada nilainya, cuman dia nggak ada dimensi. Jadi rad itu dimensinya 1. Nah, jadi ini kan tibanya sekon pangkat min 2. Nah, ini kan 0,5. 0,5 R kan satunya meter. Nah, di meternya datang dari sini. Meter per sekon kuadrat. Ya, jadi satunya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian, untuk jadi vektor kecepatan partikel cuman si sebenarnya ada dua juga. Ada yang radial, ada yang tangensial. Jadi, um, kita bikin di bawah aja. Nah, vektor, berarti kan vektor kecepatan juga ada dua. Ada namanya vektor kecepatan tangensial, ada namanya vektor kecepatan radial. Nah, seperti namanya tadi, tangensial selalu tegak lurus dengan lintasan. Sedangkan radial selalu
menuju ke pusat lintasan. Jadi yang ini adalah V tangensial. Nah, yang selalu menuju ke pusat ini adalah V radial. Nah, sebenarnya kita ini harus masuk ke koordinat polar dulu sebenarnya ya. Jadi, dalam persamaan gerak polar itu, F radial itu sama dengan M R double dot kurang R theta dot kuadrat. Jadi nggak usah pusing dulu. Jadi F radial itu menyatakan perubahan jari-jari. Jadi perubahan jari-jari ya. Seperti namanya, kecepatan radial. Jadi perubahan lintasan dalam arah radial. Atau secara matematis dituliskan menjadi dr per dt. Nah, sedangkan V tangensial itu adalah terkait dengan perubahan sudut. Nah, jadi yakni R dikalikan dengan omega. Atau R d theta dt. Nah, jadi kan V tangensial ini sama kayak si alfa tangensial tadi, dia terkaitnya sama sudut. Nah, jadi kan di sini ditempuh sudut omega, kecepatan sudutnya omega, ya kan? Terus jarak antara si benda ke pusat koordinat itu adalah R. Jadi V tangensial itu adalah omega kali R. Omega dikalikan dengan jarak yang dibentuknya. Nah, omega itu kan perubahan sudut terhadap waktu. Ya, berarti V tangensial adalah R delta per dt. Sedangkan V radial itu terkait dengan perubahan jari-jari. Artinya apa? Benda ini jari-jarinya nggak konstan. Jadi bisa di sini, bisa suatu waktu di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, itu mengindikasikan apa? Jari-jarinya tidak konstan. Berarti kan, jari-jarinya tidak konstan. Coba kita lihat dari soal. Dia berada di sepanjang lingkaran dengan jari-jarinya 50 cm. Jadi otomatis lingkaran ini fix. Jari-jarinya itu tetap. Nah, maka perubahan jari-jarinya tentu sama dengan 0. Sebagai konsekuensinya, dr dt sama dengan 0. Jadi, VR-nya juga sama dengan 0. Maka, vektor kecepatan dari partikel hanya tangensial saja, yakni Vt. Vt adalah omega R. Atau omega R atau R omega sama ya. Nah, omeganya berapa tadi? 0,4 rad per sekon dikalikan R, 0,5 meter. Atau ini 0,2 meter per sekon. Ingat kembali, rad ini dia kosannya, dimensinya nggak ada. Jadi meter per sekon ya. Seperti itu. Jadi vektor kecepatannya itu adanya tangensial aja, sedangkan vektor percepatannya ternyata adanya yang radial aja. Nah, radial sentripetal itu kan sama dengan radial tadi ya. Jadi bedakan itu. Nah, jadi kita bikin konklusi, kita bikin summary di sini. Nah, benda yang melingkar memiliki dua percepatan. Dua percepatan dan dua kecepatan. Kenapa seperti itu? Kenapa dua? Kenapa nggak satu kayak gerakan biasa? Karena kalau kita lihat gerakan melingkar itu sebenarnya dia dua dimensi. Nah, beda dengan gerakan GLB yang kita pelajari di atas. Jadi satu dimensi aja tuh, ke sumbu X saja, ya kan? Nah, sedangkan gerakan melingkar ini dia perpaduan antara X dengan Y. Jadi gerakannya dua dimensi nih, kalau kita lihat dalam bidang datar dua dimensi dia. Nah, otomatis komponen dari percepatannya juga dua buah, yakni yang radial dan tangensial tadi. Nah, itu dia kaitannya ke sana. Jadi dia memiliki dua buah komponen kecepatan dan dua buah komponen percepatan, yakni ada V tangensial. Nah, V tangensial ini yang tegak lurus lintasan, yakni selalu menyinggung ya. Selalu menyinggung. Nah, yang mana persamaannya itu adalah omega kali R. Jadi VT adalah omega kali R. Kemudian ada yang namanya V radial. Nah, yang
sejajar dengan R. Nah, ini kan ini tadi perubahan dari jari-jari. Jadi dia sejajar dengan R. Ya, sejajar dengan R. Dan persamaannya itu adalah, nah ini selalu berarah masuk atau keluar eh, keluar jari-jari ya. Nah, jadi dia itu bisa arahnya keluar ke sini. Kalau jari-jari yang bertambah, berarti R dot yang positif. Dan kalau negatif, kalau jari-jarinya berkurang. Nah, jadi dia arahnya bisa keluar atau ke dalam. Ya, tergantung dari apakah jari-jarinya itu membesar atau mengecil. Tuh, kita tanya ke VR. Nah, kemudian ada percepatan, kedua juga. Dan percepatan tangensial, yang juga tegak lurus dengan lintasan, artinya selalu menyinggung. Bukan tegak lurus dengan lintasan ya, tapi dia tegak lurus dengan jari-jari. Kan tadi kita lihat dia seperti ini. Nah, ini tangensialnya, karena selalu tegak lurus dengan jari-jari. Oke. Dan tapi dia memang menyinggung lintasan. Selalu menyinggung dari jari-jarinya itu. Ininya, dia selalu menyinggung ininya. Nah, di sini, 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 dan seterusnya. Dia selalu menyinggung kalau yang tangensial ini. Nah, kalau sentripetal, persamaannya lupa ya. Nah, yang ini persamaannya, kalau ferradial tadi, ferradial itu adalah DR, DT, perubahan dari jari. Kemudian A tangensial itu adalah alfa kali R. A tangensial adalah alfa kali R, mirip dengan ini. Ya. Karena AC tripetal itu dia selalu ke pusat, beda dengan ferradial ya. Nah, kalau sentripetalnya ini dia memang sudah khusus, dia selalu ke pusat. Nah, kalau ferradial ini dia tergantung apakah jari-jarinya membesar atau mengecil. Nah, jadi dia kecepatan radial juga tidak bisa disamakan dengan percepatan tangensial, dengan percepatan sentripetal ya. Percepatan sentripetal ini dia selalu mengarah ke pusat. Itu sudah konkret. Nah, dia selalu mengarah ke pusat. Kemudian persamaannya adalah AS itu adalah omega kuadrat kali R. Ya. Nah, ini kesimpulan kita. Memang harus diingat nih kalau untuk ini lanjutannya nanti kita ke gerakan torsi, gerakan melingkar gitu ya. Kemudian contoh soal, dua buah batu dilemparkan dari suatu titik. Batu pertama dilemparkan vertikal, sedangkan batu kedua dengan sudut elevasi 60 derajat. Ini contoh soalnya parabola nih. Jadi untuk gerak melingkar sebenarnya konsepnya itu di theta aja, di theta, alfa, dan omega itu. Jadi kaitannya kalau kalau ada bingung nanti rumusnya, nah ingat yang rumus GLBB itu. Nah, kemudian ini tak ada tambahan sedikit mengenai jenis-jenis kecepatannya. Nah, jadi nanti sebenarnya variasi soal dari gerakan melingkar ini kalau kinematikanya aja ya itu nggak banyak. Karena aplikasinya nggak banyak ya. Nah, nanti aplikasinya yang banyak itu dikaitkan ke gayanya, ke gerakan melingkarnya, ke torsinya nanti. Nah, jadi ini sebagai tools aja, sebagai pijakan awalnya dulu. Ya, jadi ini nanti kita akan dipakai nanti pembahasan gerakan rotasi ya. Mari kita masuk pada soal-soal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita coba rangkum soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya, materi-materi yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini mengenai soal parabola ya. Dua buah batu dilemparkan dari satu titik. Jadi kita bayangin nih, dua buah batu dilemparkan pada satu titik. Ada batu pertama, ada batu kedua. Kemudian batu pertama dilemparkan dengan secara vertikal. Jadi batu pertama vertikal. Jadi batu pertama vertikal dengan sedangkan batu kedua dengan sudut 60 derajat. Jadi batu kedua seperti ini. Nah, sudutnya adalah 60 derajat.
Kecepatan mula-mula kedua batu adalah 25 meter per sekon. Jadi V0-nya sama nih. Hitung jarak kedua batu ketika T sama dengan 1,7 detik. Nah, ini kita menghitung jaraknya. Jadi misalkan pada ini saat T sama dengan 0 nih, dia akan masih di tanah. Kemudian pada saat T sama 1,7 detik, nah tentu si batu biru dia dari sini. Nah, sedangkan batu yang warna coklat, katakanlah dia udah di sini. Ini titik awalnya di sini ya. Titik awalnya sini. Nah, jaraknya itu adalah ini. Jarak antara kedua waktu, yakni R. Nah, bagaimana cara menentukannya tuh? Ya, kita analisis dulu satu-satu. Misalkan jarak yang ditempuh oleh batu biru itu katakanlah Y1. Pada waktu T sama dengan 1,7 detik itu, batu biru sudah menempuh jarak Y1 dari tanah. Sedangkan batu kedua, nah, dia juga menempuh jaraknya ada dua buah jaraknya, yakni jarak X dan jarak Y. Jadi katakanlah jarak Y-nya itu adalah Y2, kemudian jarak X-nya adalah X2. Nah, seperti itu ya. Kemudian cara mencari R, ini kita bisa pakai Pitagoras ya. Nah, ini X2 kita pindah ke sini. Nah, ini tentu menjadi Y1 kurang Y2. Ya kan? Jadi tentu R-nya itu adalah akar dari X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan. Ya kan? Kan ini Pitagoras nih. Kita bayangkan dia bentuk seperti ini sekarang. Ini segitiganya nih sekarang. Nah, yang mana X-nya ini adalah si X2, yakni posisi horizontal dari peluru. Kemudian Y2, Y1 kurang Y2 adalah selisih jarak Y-nya. Y1, Y2. Ya kan? Jadi tentu tingginya menjadi Y1 kurang Y2. Nah, tentu R adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ya kan? Jadi pertanyaan sekarang, kita harus mencari berapa X2, berapa Y1, berapa Y2. Nah, Y1 itu YLBB biasa, ya kan? Nah, bagaimana persamaan gerak vertikal? Y1 kali T sama dengan V0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Ya kan, persamaan vertikal. Dia kan ke atas, berarti dia pakai yang negatif. Tapi secara general kita pakai yang negatif aja semuanya. Walaupun nanti batu itu sudah gerakan ke bawah ya, nanti kan hasilnya ada yang negatif. Nah, tanda negatif itu dia mengindikasikan bahwa dia udah ke bawah sebenarnya. Oke, kita pakai yang negatif. Kemudian V0-nya kita udah tahu tadi 25 meter per sekon ya. 25 kali T-nya ada 1,7 kurang setengah, G-nya kita ambil 10 aja. 1,7 dikuadratkan. Nah, ini J1T-nya. Ini berapa ini ya? Kita pakai kalkulator. 25 kali 1,7 kemudian 5 1,7 ini 42,5 kurang 1,7 kuadrat dikali 5. Hasilnya adalah 28,05 meter. Nah, oke. Kemudian kita cari Y2. Nah, Y2 kan gerakan parabola ya. Y2 kan melintasi parabola. Nah, Y2 itu V0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat. Ya, dia mirip-mirip dengan GBB sebenarnya. Cuma tinggal diganti aja V0-nya ini. Nah, V0-nya ini kan merupakan proyeksi dari kecepatan awal dalam arah Y. Ya kan? Baik, kita sudah menurunkan ini yang parabola. V0-nya sama katanya, yakni 25. Sudutnya tadi 60 derajat. Berarti ini sin 60 ya. Datanya 60 derajat. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Gak bagus banget ya. T-nya adalah 1,7
kurang setengah kali 10 kali 1,7 kuadrat. Nah, jadi kalau kita cari ini, akar 3 itu adalah 1,7 dikali 1,7 bagi 2 kali 25. 36,80 kurang 14,45. 22,35 meter. Jadi memang benar ya, ternyata Y1 tuh memang lebih tinggi daripada Y2. Jadi asumsi kita benar nih. Berarti Y1 kurang Y2, selisih ketinggiannya. Kemudian X2 lagi. Nah, X2 itu kan gerakan GLB, gerakan GLB biasa. Yakni V0 cos theta kali T. V0-nya ada 25, cos 60. Cos 60 itulah setengah ya. Setengah kali 1,7. Jadi 12,5 dikali 1,7. 21,25 meter. Oke. Nah, baru kita masukin ke rumus si R ini. KR-nya adalah akar dari 21,25 kuadrat tambah 28,05 dikurang 22,35 di kuadrat. Delapan koma nol lima kurang 22,35. Kita kuadratkan 32,49 tambah 451,56. Hasilnya adalah 22,001 meter. Jadi jaraknya adalah 22,001 meter ketika T sama dengan 1 second. 1,7 detik. Ya, ada pertanyaan enggak? Sampai sini paham? Insya Allah. Oke, kita lanjut. Sebuah mobil dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan alfa. Nah, jadi dia ini dari keadaan diam nih dengan kecepatan alfa. Setelah itu mobil diperlambat dengan pelambatan beta hingga berhenti. Tentukan waktu yang diperlukan, total waktu yang diperlukan adalah T detik. Berapa jarak yang ditempuh oleh mobil ini? Nah, jadi kita harus gambarkan juga nih. Lebih gampang kita pakai gambar. Ini kita gambarkan antara grafik V terhadap T. Nah, berarti kalau mobilnya awalnya diam, berarti startnya dari pusat koordinat 1, 0 kan? Terus sampai waktu T tertentu. Nah, katakanlah ini T1 gitu ya. Kemudian kan dia ini kan dipercepat sebesar alfa. Jadi kemiringan dari garisnya ini adalah alfa. Nah, kemudian dia diperlambat dengan perlambatan beta. Nah, katakanlah seperti sini. Nah, di sini perlambatannya beta. Kemiringan dari garis yang baru ini adalah beta. Dengan waktu sekarang T2. Katakanlah. Jadi dari sini ke sini adalah T1, rentang waktunya. Kemudian waktu dia diperlambat itu adalah T2. Jadi T2 itu bukan dari 0 sampai ke sini ya, tapi dari T1 ke T2 aja. Jadi waktu sama dia diperlambat itu T2, waktu sama dia dipercepat itu adalah T1. Nah, karena waktu totalnya adalah T, maka waktu total itu adalah waktu dipercepat tambah dengan waktu diperlambat. Nah, ini misalnya pertamanya. Kan ditanya jarak yang ditempuh nih. Nah, jadi boleh pakai dua. Boleh pakai cari luas, boleh juga pakai GLBB. Nah, kalau pakai GLBB berarti S totalnya adalah S diperlambat, S dipercepat
tambah S perlambat. Nah, S dipercepat berarti setengah alfa T1 kuadrat. Ya, kan? Otomatis seperti itu. Karena kan GLBB dipercepat kan ini. GLBB dipercepat, rumusnya adalah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, kan dia start dari keadaan diam. Berarti V0-nya sama dengan 0. Jadi tinggal ini aja. Mana alfa ini adalah percepatannya. Terus T1 adalah waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya sampai dia dipercepat itu. Sampai di sini. Sampai di titik O katakanlah. Sampai di sini. Nah, kemudian kalau dia diperlambat, berarti ada V0-nya. Nah, berarti sini V0 T2 kurang setengah beta T2 kuadrat. Nah, kenapa di sini ada V0? Karena kan dia diperlambat. Otomatis kalau dia diperlambat ada kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya kecepatan saat di sini. Kecepatan di sini nih. Kecepatan mula-mula sebelum dia diperlambat. Kemudian dia terus-terus diperlambat dengan perlambatan beta sampai dia berhenti di waktu T2. Jadi S totalnya adalah ini ya. Nah, sekarang ini kita punya 3 variabel. Kita nggak tahu T1, kita nggak tahu V0, kita nggak tahu T2. Nah, sekarang kita punya 2 variabel baru kan? 2 persamaan baru kan? Persamaan ini dan persamaan ini. Jadi kita butuh satu persamaan lagi. Nah, coba kita lihat persamaan kecepatan sekarang. Nah, kita lihat persamaan kecepatan. Untuk GLBB dipercepat, nah, untuk GLBB dipercepat berarti VT-nya sama dengan alfa dikali T1. Ya kan? Jadi saat di O ini, saat di O tentu kecepatannya adalah alfa T1. Kan dia berasal dari VT sama dengan V0 tambah AT ya kan. Tapi kan dia startnya dari 0, berarti V di sini adalah 0. Nah, sedangkan dia sampai waktu T1, maka kecepatan di sini di O adalah alfa T1. Nah, yang mana ini adalah VO ya. Kecepatan saat di O, kita tinjau yang dipercepatnya. Nah, kemudian dari GLBB diperlambat, nah, dari GLBB diperlambat yang dari sini, garis yang di sini, VO kurang beta T2 sama dengan 0. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan waktu T-nya sama dengan T2, kecepatannya udah sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Dan VO ini ada kecepatan dia sebelum diperlambat. Nah, jadi dia ini kecepatan awalnya, kemudian dia perlambat terus dengan beta kali T. Nah, sampai T-nya sama dengan T2, nah kecepatannya menjadi 0. Nah, jadi kita dapatkan dari persamaan ini, V0 itu adalah beta T2. Jadi, T2 itu adalah V0 per beta, dan T1 itu adalah V0 per alfa. Ya, sedangkan dari persamaan 1, nah, T itu adalah T1 tambah T2. Kita masukin dari 2 persamaan ini. Berarti V0 per alfa tambah V0 per beta. Atau V0 1 tambah alfa, V0 alfa beta, alfa tambah beta. Ya, jadi kita samakan aja penyebutnya. Alfa beta, jadi ini kali ke sini jadi beta. Nah, itu ya. Jadi boleh ditukar. Kita samakan penyebutnya jadi seperti ini. Itu matematika sederhana. Nah, sekarang kita baru dapatkan nilai T. Berarti T itu adalah, bukan, T-nya diketahui ya. Berarti sekarang kita dapatkan nilai V0. Berarti V0 itu adalah T alfa beta per alfa tambah beta. Ya kan? Dari sini, T itu kan sama dengan V0 alfa beta per alfa tambah beta per alfa beta. Berarti V0-nya adalah, kita pindah ini ke sini, alfa beta kali T dibagi dengan alfa tambah beta. Kita pindah ruas. Nah, sekarang kita dapatkan nih V0, kita masukin ke sini. Nah, tapi T1 sama T2-nya juga harus kita eliminasi dulu. Jadi kan dapat V0, kita substitusi lagi ke sini. Jadi, T1 kan sama dengan V0 per alfa. Sedangkan V0-nya adalah ini. Jadi
T alfa beta per alfa tambah beta kali 1 per alfa. Nah, ya kan? Di fenolnya bagi 1 per alfa. Atau ini alfanya bisa dicoret. Jadinya adalah beta per alfa tambah beta kali T. Ya kan? Oke. Kemudian T2-nya adalah ini V0 per beta. Nah, V0-nya kita masukin dari sini. Berarti T alfa beta per alfa tambah beta dikali 1 per beta. Nah, ini juga bisa kita coret betanya. Menjadi T alfa, alfa tambah beta. Nah, baru semua nilai ini kita masukin ke persamaan jarak sama ini. Di S totalnya, nggak bisa. Nah, jadi kita masukin nilai T1 sama T2-nya ke sini. Jadi setengah alfa, T1-nya adalah ini, berarti beta per alfa tambah beta T kuadrat, tambah V0, V0-nya adalah ini. Berarti T alfa beta per alfa tambah beta kali T2, T2-nya adalah ini. Jadi T alfa per alfa tambah beta. Terus kemudian dikurangi setengah beta kali T2. T2 itu adalah ini. Jadi T alfa per alfa tambah beta dikuadratkan. Oke. Ini alfa tambah beta kuadrat. Ini T kuadrat semuanya ya. Ini alfa kuadrat beta. Ini kurang beta alfa kuadrat. Ya, itu kan? Ini kan alfa kuadrat kali beta. Ini kan ada alfa, jadi alfa kuadrat beta. Dan di sini B kuadrat, alfa tambah beta kuadrat. Jadi kalian beta dari beta alfa kuadrat. Nah, ini menjadi habis, ya kan? Alfa kuadrat beta kurang beta kuadrat alfa kan itu sama ya, jadi habis. Kemudian yang ini setengah alfa beta kuadrat per alfa tambah beta dikuadratkan kali T kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan nih. Maka S totalnya adalah setengah kali alfa beta kuadrat per alfa tambah beta kuadrat kali T kuadrat. Ya, pakai pakai apa juga bisa. Pakai pakai rumus segitiga juga bisa. Pakai luas segitiga gitu ya. Buktikan. Kita pakai rumus segitiga. Berarti kalau luas kan sama dengan luas darah segitiga. Ini segitiga pertama, ini segitiga kedua. Berarti segitiga pertama itu luasnya adalah setengah kali alasnya ini kali tingginya. Ya kan? Berarti setengah kali T1 kali VO. Nah, tingginya kan di sini VO ya. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Kemudian untuk segitiga kedua, berarti ini menjadi alasnya T2, tingginya sama VO. Berarti setengah kali T2 kali VO. Ya kan? Terus setengah sama VO-nya kita boleh keluarkan. Jadi setengah VO T1 tambah T2. Nah, T1 sama T2 itu kan sama dengan T. Ya kan? T1 sama T2 sama dengan T. Ini sama dengan T. Jadi setengah VO kali T. Sedangkan VO-nya adalah ini tadi. Jadi setengah kali T alfa beta per alfa tambah beta setengah alfa beta per alfa tambah beta kuadrat.
setengah alfa beta per alfa tambah beta kali T kuadrat. Nah, tapi hasilnya kurang sama ya. Mungkin sepertinya ini hmm, T1 kayaknya ini ada yang disederhanakan nih. Kayaknya ini ada yang disederhanakan ya. T1 sama dengan TO per alfa. Tuh ya. TO T2 alfa beta tambah alfa beta kali T2. Ya betul ya. Kenapa salah? Hmm, Berarti cara yang luas ini. Nanti kita cari salah kesalahannya itu di mana, belum ketemu kesalahannya di mana. Tapi kayaknya yang cara luas ini jauh lebih gampang dan jauh lebih cepat gitu ya, lebih akurat juga cara mencarinya. Jadi kita gambarkan dulu grafiknya, terus kita cari aja daerah di bawah kurva. Nah, daerah di bawah kurva ini. Terus dijumlahkan, nah dapat itu luas totalnya. Oke, nanti kita cari di mana salahnya, kenapa nggak sama. Kemudian soal selanjutnya, nah ini pakai integral nih. Kecepatan suatu partikel bergerak dalam arah sumbu X adalah V sama dengan A akar X. Dimana A adalah koordinat positif. Jadi seharusnya ini nggak boleh dibikin A ya, karena kita kan mau nyari percepatan juga nanti. Jadi dia beda eh tumpang tindih simbolnya. Jadi A ini kita misalkan aja jadi K. Dan ini K ya. K itu adalah sebuah koordinat. Jadi sekarang kecepatan dari suatu partikel itu dia bergantung sama X, bergantung sama posisi. Nah, anggap pada T sama dengan 0, posisi partikel di X sama dengan 0. Maka tentukanlah VT dan AT. Nah, jadi ini agak sedikit tricky nih. Jadi V itu kan biasanya ditulis dalam bentuk dx per dt. Nah, berarti kan kecepatan itu harus sebagai fungsi dari waktu kan. Nah, sekarang kecepatan itu sebagai fungsi dari X. Nah, bagaimana pula sekarang? Jadi, berarti kita masukin di sini V-nya. Berarti V itu kan sama dengan K akar X. Nah, kita ganti ke sini. Jadi K akar X sama dengan dx dt. Nah, ini kan ada X sama X. Nah, jadi kalau buat mengintegralkannya, kita kumpulkan sama dia. Kumpulkan sama dia X sama X, T sama T. Jadi dx per akar X. Nah, jadi kita letak ke sini, terus dt-nya kita bawa ke sana. Jadi K dt. Jadi kalau cara mengintegralkan itu yang benar ya, X harus sama X, T harus sama T, V harus sama V. Gitu. Baru kita bisa integralkan ya. Jadi ini baru kita integralkan. Nah, ini terhadap X, ini terhadap T. Karena K-nya konstan, kita boleh keluarkan integral. Jadi integral, K integral dt sama dengan integral, ini akar X itu boleh kita bikin X pangkat min setengah. Ya kan? Kan dia akar berarti pangkat setengah, terus naikin ke atas jadi min setengah dia. Nah, berarti ini N-nya adalah min setengah. Di min setengah tambah 1, X min setengah tambah 1. Tambah C, hasil integralnya ya. Jadi, ini kan pakai seperti biasa, min N tambah 1, X pangkat N tambah 1. N-nya adalah min setengah. Kemudian ini hasil integralnya adalah KDT, KT, integral dari T kan, integral dari DT kan T. Kemudian ini X pangkat setengah
1 pangkat setengah tambah C. Kemudian ini KT. Nah, kemudian pindahkan ke sini. Berarti KT sama dengan 2 akar X tambah C. Nah, sekarang kita dapatkan nih, X sebagai fungsi dari T sekarang ya kan. Jadi, KT kurang C per 2 sama dengan akar X. Kita pindahkan ke sini. Nah, maka X itu adalah KT kurang C per 2 dikuadratkan. Jadi, hilangkan akarnya. Jadi, kita dapatkan nih, X sebagai fungsi dari waktu. Tapi kita cari dulu, C-nya itu berapa? Nah, ada clue-nya di sini. Saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Nah, di saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 juga. Jadi 0 kurang C per 2 kuadrat, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi otomatis si C juga harus sama dengan 0. Maka XT-nya menjadi KT per 2 dikuadratkan atau 1/4 K kuadrat T kuadrat. Nah, dapat kita persamaan dari posisinya. XT sama dengan 1/4 K kuadrat T kuadrat. Yang dia sebagai fungsi dari waktu. Nah, baru kita bisa mencari V dan A-nya. Yang mana VT adalah perubahan posisi dari terhadap waktu dari XTT. Nah, misalkan X kita adalah yang ini. Jadi, DDT dari 1/4 K kuadrat T kuadrat. Nah, jadi kita turunkan dia terhadap T. Nah, jadi karena yang 1/4 K kuadrat ini adalah konstan, kita boleh keluarkan dari turunan. Sama seperti tadi. Boleh kita keluarkan dari integral. Jadi 1/4 K kuadrat DDT dari T kuadrat. Jadi sekarang kita menurunkan si T aja. Nah, turunan ini kan sama dengan, ingat lagi ya, kalau ada pangkat seperti ini, dibawa pangkatnya ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Jadi 2 T pangkat 2 kurang 1. Nah, yang ini tetap dibawa ke bawah nih, konstanta. Nah, jadi hasilnya adalah setengah K kuadrat T. Ya kan? Jadi VT-nya adalah setengah K kuadrat T. Kemudian A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dV dt. Nah, V-nya adalah dari sini. Jadi, ddt dari setengah K kuadrat T. Nah, lagi-lagi, setengah K kuadrat adalah konstan, jadi dia boleh keluarkan dari turunan. Setengah K kuadrat dt per dt. Ya, turunan T terhadap waktu. Artinya adalah 1. Ini 1 ya. Jadi, setengah K kuadrat. Nah, jadi kesimpulan kita apa? Ini kan konstan nih. Ini kan konstan. A-nya konstan. Berarti ini adalah GLBB. Oke. Terus, katanya kecepatan rata-rata partikel setelah menempuh jarak X sama dengan S meter. Nah, ingat lagi, bagaimana cara mencari kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata, nah, atau disimbolkan misalnya dengan V seperti ini. Kita boleh juga bikin V average gitu ya, rata-rata, tapi orang lebih gampangnya dia nulis seperti ini. Ya, dikurung siku begitu. Jadi V rata-rata itu adalah jarak total dibagi dengan waktu total. Nah, pertanyaannya, di sini yang ditahui cuma X saja. Kecepatan rata-rata saat partikel menempuh jarak X sama dengan S meter. Nah, waktu totalnya nggak tahu nih. Nah, jadi kita bisa lihat dari persamaan si X. Nah, silakan kan kita punya persamaan si X. Nah, jadi saat X sama dengan S meter, nah berapa waktunya itu? Berapa waktu totalnya itu? Sudah, tinggal kita masukin ke persamaan ini. Persamaan ini. Jadi X itu kan sama dengan 1/4 K kuadrat T kuadrat. Jadi saat X sama dengan S, berarti S sama dengan 1/4 K kuadrat kali. Nah, ini yang T totalnya. Karena jarak yang ditempuhnya itu kan adalah S dari 0 sampai ke S. Ini jarak totalnya nih, S nih.
Nah, tentu dia ditempuh dalam waktu T total itu. Jadi, V rata-ratanya adalah jarak totalnya ini S dibagi dengan waktu totalnya. Ini dibagi dengan waktu selama S itu. Nah, jadi dari sini kita dapatkan dari persamaan X-nya. Jadi kalau kita pindahkan ya, jadi 4S per K kuadrat sama dengan T kuadrat. Oke, berarti T total itu adalah akar dari 4S per K kuadrat. Atau ini eh atau ini 2 per K akar S ya. 2 per K akar S. Nah, baru kita masukkan ke sini, V rata-rata. Jadi baru kita masukkan ke sini. Jadi V rata-rata itu adalah jarak totalnya yang S tadi, S dibagi dengan waktu total. Waktu totalnya adalah yang ini. Nah, oke. Jadi S per akar S itu adalah akar S, K per 2 akar S ya. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi akar S ini dibagi sama akar S, jadi tinggal akar S. Terus K per 2. Kalian naik ke atas ya, karena dia per. Ya, seperti ini. Oke. Jadi K ini sebenarnya bukan konstan yang tidak berdimensi ya. Jadi kalau kita analisis dimensi dari K, nah V itu kan sama dengan K akar X. V ini adalah meter per sekon. Nah, X itu adalah meter, berarti ini akar meter. Berarti K itu dimensinya adalah meter sekon min 1 dibagi meter pangkat setengah. Kan ini dipindah ke sini, akar meter itu kan M pangkat setengah ya. Jadi di sini K itu dimensinya adalah M pangkat min setengah S pangkat min 1. Kalau kita masukkan nilai ini, kita mau menganalisis dimensi nih. Apakah betul? Oh, jawaban kita betul. Analisis dimensi. Jadi dimensi dari K itu adalah M pangkat min setengah kali S pangkat min 1. Nah, jadi ini kan akar S. S itu kan jarak, berarti dimensinya adalah meter. Ini akar meter berarti M pangkat setengah ya. Hmm, ini, tunggu. Ini ada S total dibagi akar S. Ke, bentar. Setengah kurang 1. Ini kan M dibagi setengah, jadi plus dong. Jadi kan ini M dikurang M akar setengah. Jadi kan kalau kita membagi penyebut itu ya, M1 kurang setengah. Ya kan, kalau ini kita naikkan ke atas, biasanya adalah M pangkat setengah. Jadi dimensi dari K itu adalah M pangkat setengah kali S pangkat min 1. Nah, jadi kalau kita lihat ke sini, berarti ini plus. Nah, M setengah kali M setengah, M. Nah, jadi pas satuannya adalah meter per sekon. Jadi jawaban kita adalah betul ya. Jadi biasanya saya sering tuh kalau ngecek apakah jawaban kita benar atau enggak, nah kita analisis dari dimensinya. Kalau dimensinya kita udah benar, nah insya Allah itu udah benar. Oke, kita masuk lagi. Ini ada soal satu lagi ya. Nanggung kalau kita skip yang ini. Sebuah benda tegar berputar dengan perlambatan K akar omega. Nah, ini adalah gerakan GMBB. Jadi, benda ini berputar dengan perlambatan K akar omega. Berarti ini alfanya sama dengan K akar omega, yang mana K adalah suatu konstanta dan omega adalah kecepatan sudut, kecepatan angular. Jadi kalau adik ketemu misalkan ada kata kelas seperti ini, kecepatan angular, kecepatan sudut, nah itu sama dia. Definisi omega itu yang dimaksud. Angular itu kan berasal dari kata angel, ya angel itu kan sudut ya. Angle sudut. Angel itu malaikat ya. Diketahui kecepatan sudut awal benda itu adalah omega 0. Nah, jadi kan dia
diperlambat nih. Kalau diperlambat kan pasti ada kecepatan awalnya. Nah, kecepatan awalnya ini adalah omega 0. Jika waktu yang dibutuhkan oleh benda itu untuk berhenti adalah T, maka tentukanlah kecepatan sudut rata-rata dari benda tersebut sampai ia berhenti. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti ini. Awalnya dia omega 0. Nah, itu sudah diperlambat dengan perlambatan K akar omega. Ini perlambatannya ini sebagai fungsi dari omega nih. Nah, sebagai fungsi dari omega sampai dia nanti berhenti. Nah, tentu dari selang omega sampai ke 0 ini dia menempuh sudut, ya kan? Dia menempuh sudut, sama kayak menempuh jarak tadi. Nah, dia menempuh sudut tertentu. Jadi kecepatan sudut rata-ratanya, omega rata-ratanya tentu adalah theta total, sudut yang ditempuh total, yakni dari omega 0 sampai dia 0, dibagi dengan T total. Ini waktu yang dia butuhkan untuk berhenti. Dari omega 0 sampai dia 0 ini berapa waktunya? Nah, itu tuh, T total tuh. Nah, berarti kita kan belum tahu keduanya, berapa tetanya, berapa T-nya. Nah, jadi kita lihat dari persamaan omega, kan em, perlambatan itu adalah d omega per dt. Perubahan sudut terhadap waktu, ya kan? Perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Alpha itu, ya, alpha itu adalah d omega dt, sama kayak percepatan. Nah, namun sekarang dia perlambatan. Berarti ada tanda negatif di sini. Perlambatan berarti harus pakai negatif. Kemudian, yang perlambatannya itu adalah K akar omega ini. Jadi min K akar omega sama dengan d omega dt. Nah, terus kita kumpulkan omega sesama omega. Berarti bisa diintegralkan. Jadi d omega per akar omega min K dt. Ya. Nah, baru ini kita bisa integralkan. Kita sudah kumpulkan omega sama omega, T sama T. Nah, T ini kan, K ini kan konstan ya, jadi dia boleh keluar turunan. Nah, seperti itu. Negatif juga boleh keluar turunan, karena dia konstan juga. Kita tinggalin DT di dalam. Nah, kemudian ini sama, integralnya, integral omega pangkat min setengah D omega. Jadi hasil integral ini adalah min setengah tambah 1, omega min setengah tambah 1. Ya, ya dengan fungsi integral yang berpangkat itu. N tambah 1, omega min N tambah 1. Kemudian integral dt adalah T, jadi min KT. Nah, tambah dengan konstanta integrasi. Jadi ini min setengah tambah 1, setengah jadi 1 per akar setengah, terus dinaikin jadi 2, omega A, seperti ini ya. Ya, ini aljabar biasa. Kemudian kita akan mau nyari omeganya. Jadi, min KT kurang C per 2 itu sama dengan akar omega. Nah, berarti omeganya adalah, ini dikuadratin. Jadi, min KT kurang C per 2 dikuadratkan. Oke. Nah, katanya ada nggak di sini. Diketahui kecepatan sudut awal dari benda adalah omega 0. Jadi, saat T sama dengan 0, nah, omega T-nya sama dengan omega 0. Masukin ke sini. Jadi, omega 0 adalah saat T sama dengan 0. Jadi, masukin T sama dengan 0 sini. 0 kurang C per 2 dikuadratkan. Jadi, C kuadrat per 4 sama dengan omega 0. Dari C adalah 4 omega 0 diakarkan. Nah, lalu kita dapat persamaannya seperti ini. Ya. Jadi omega T-nya adalah min KT kurang C-nya ini per 2. Ini dikuadratkan. Oke. Sekarang kita cari T totalnya lagi. T totalnya.
Kan kita udah dapat omega T-nya nih. Jadi kan omega T itu adalah perubahan theta terhadap waktu. Jadi theta itu adalah d theta itu adalah omega T dt, ya kan? Nah, baru kita integralkan ini juga. Jadi theta itu adalah integral dari omega T-nya. Omega T-nya kan ini. Jadi min KT kurang akar 4 omega 0 dibagi 2 di kuadrat. Nah, ingat yang sebagai fungsi di sini cuma T aja. Jadi K dengan omega 0 itu dia semuanya konstan ya. Jadi bagaimana cara integral ini? Nah, ini aplikasi dari metode integral itu yakni substitusi. Jadi kita substitusi ini. Kenapa kita substitusi? Karena ini belum mirip salah satu bentuk metode integral. Karena metode integral itu ada yang kemarin yang berpangkat, ada yang sinus, kosinus. Nah, ini tidak bentuk salah satu dari di atas tersebut. Jadi harus disubstitusi dulu. Jadi misalkan yang di dalam bracket ini, di dalam kurung ini adalah U katakanlah. Jadi U itu adalah min KT kurang 4 akar omega 0 per 2. Ya, betul ya. Oke. Nah, jadi ya seperti itu, maka DU-nya adalah turunan dari ini. Ya, ini kan kalau dipisah boleh seperti ini ya. Min KT per 2 kurang 2 akar omega 0. Kan boleh dipisah seperti itu ya. Nah, berarti kalau DU kita turunkan yang di sini. Yang sebagai fungsi kan di sini cuma T aja. Dan ini konstan. Nah, berarti ini dia hilang nih. Karena dia nggak ada melekat T di sini. Berarti yang ada cuma ini aja. Min K per 2 dt. Ya. Jadi kalau ini U, jadi DU. Terus yang di sini jadi dt. Ya, kita turunkan yang di sini terhadap T. Kan jadinya min, kan, dan K per 2 ini kan konstan ya. Tinggal dt aja lagi. Maka DU sama dengan min K per 2 dt. Tapi perhatikan ya, perhatikan T di sini. Misalkan seperti ini. Misalkan U itu adalah min K per 2 T kuadrat. Nah, ini bagaimana nih mencari DU dt-nya? Kan ini sebenarnya kita mencari DU dt, itu kan. Nah, DU dt. Berarti DU dt itu sama dengan ddt dari min K per 2 T kuadrat. Ya kan, ini kan seperti ini nih. Itu kita turunin kayak biasa. Jadi min K per 2, terus ini turunan dari T kuadrat. 2T. Nah, turunan dari T kuadrat kan sama dengan 2T. Jadi DU dt-nya adalah 2T. Nah, berarti DU saja min K per 2 2T dt. Nah, seperti itu cara mencarinya sebenarnya. Asalnya dari sini. Jadi, kan di sini U-nya adalah min KT per 2 kurang 2 akar omega 0. Jadi, DU dt-nya berarti D dt dari si U. Si U-nya kan ini. Min KT per 2 kurang 2 akar omega 0. Nah, ini kan konstan nih, 2 akar omega 0 nih. Yang cuma ada di ini aja. Sedangkan min K per 2 itu kan dia konstan, jadi dia boleh keluar turunan. Jadi tinggal dt per dt. Nah, dt per dt itu sama dengan 1. Jadi min K per 2 du dt. Nah, maka du-nya adalah min K per 2 dt. Jadi asalnya dari sini sebenarnya. Jadi cuman kita turunkan aja di sini, kita turunkan itu. Nah, lalu ditambahin dengan dt-nya. Jadi asalnya ada di situ ya. Semuanya ini intermezzo aja sih. Enggak jelas. Oke. Nah, soalnya di situ ya. Jadi DU-nya sekarang adalah min K per 2 dt. Nah, sekarang kita mau change nih. Kita change variabel di sini jadi U. Nah, maka dt di sini juga harus dirubah menjadi DU. Nah, sini nih kita udah dapat relasinya. Relasi DU dengan dt. Jadi dari sini dt itu adalah min 2 per K DU. Ya kan? Jadi masukin ke sini. Jadi theta itu sama dengan integral dari
Ini kan udah dimaksud, ini kan udah dimisalin jadi U tadi kan, makanya dia jadi U kuadrat. Nah, terus dt-nya ada ini, min 2 per K du. Terus min 2 per K ini kan konstan, jadi boleh ke integral. Min 2 per K integral U kuadrat du. Nah, hasil integral dari ini, nah baru dia mirip dengan yang eksponensial tersebut. Yakni n-nya sama dengan 2, berarti ini hasilnya adalah 2 tambah 1, U 2 tambah 1. Ya, min 2 per K, kemudian ini min 2 per 3K, tambah 1, 3 ya, 3 kali K, 3K, terus U pangkat 3. Nah, U-nya tadi apa? Yang kita misalin tadi. Nah, masukin lagi apa yang kita misalin tersebut, yakni min KT per 2 kurang 2 akar omega 0. Jadi theta T-nya adalah min 2 per 3K, apa tadi? Min KT kurang, min KT per 2 kurang 2 omega 0. Nah, di pangkat 3 kan. Nah, ini dia. Kita ganti aja U dengan T tadi, kita misalin tadi. Nah, kita dapat nih persamaan sudut sebagai fungsi dari waktu. Nah, kemudian, tapi kan kita nggak tahu waktu dia berhenti itu kapan. Ini kan baru persamaan secara general. Kapan kalau dia eh, kalau dia waktu yang ditempuh, berapa sudut yang ditempuh sampai dia berhenti, tentu pakai T sampai dia berhenti tersebut. Nah, indikasi dia berhenti atau enggak saat omeganya sama dengan 0. Ya kan, otomatis kalau suatu benda berhenti, pasti kecepatannya sama dengan 0. Jadi, waktu dia berhenti, nah kita lihat dari persamaan omeganya ini. Persamaan omega, nah persamaan di sininya. Tapi ini rasanya ada yang negatifnya ini, ada yang salah biasanya. Setengah. Tapi betul sini min KDT. Soalnya di sini positif ya. Soalnya kan eh, pasti persamaan gerak itu omega T itu sama dengan omega 0 kurang perlambatannya. Ya kan? Kayak gini. Ini kalau kedua-duanya negatif, berarti dia istilahnya dia nggak pernah diperlambat dong. Jadi ini kayaknya karena di kuadratin ya, ini kan kuadrat nih. Dia kan ada dua buah solusi, ada bisa solusinya negatif, bisa solusi yang positif. Nah, jadi kemungkinan yang solusinya yang positif itu. Jadi jadi pasti omega 0 kurang KT, karena KT ini sebagai perlambatannya. Nah, jadi solusi yang mungkin itu di sini positif nih. Nah, jadi C-nya ini kemungkinan positif ya, di sini positif. Nah, di sini positif. Jadi kat omega T-nya itu adalah akar 4 omega 0 dikurang KT per 2 dikuadratkan. Jadi masuk akal, ini kan awal pada saat T sama dengan 0, kan dia menjadi akar 2 omega 0. Nah, dikuadratin, ya kan? Ya, dia kan masuk akal tuh pada saat T sama dengan 0, berarti ini 4 omega 0 dikuadratin per 4. Jadi 4 omega 0 kuadrat, 4 omega 0 dibagi 4. Nah, hasilnya kan omega 0. Nah, sama dengan yang diketahui ya. Jadi, ini kebalik, ada yang negatifnya yang kebalik. Jadi, yang benar itu adalah seperti ini. Oke. Jadi, ini positif. Ini yang ke bawahnya sama lagi ya. Yang ke bawahnya sama. Nah, ini positif. Oke. Jadi, dari persamaan waktu untuk berarti saat itu omega T sama dengan 0. Nah, saat waktu dia berhenti itu. Jadi, dari persamaan omega T ini, nah, dari persamaan omega T ini, kita copy saja.
Nah, pas saat dia berhenti, berarti omega T sama dengan 0. Nah, berarti kita buang akarnya, jadi 4 omega 0 kurang KT per 2 sama dengan 0. Ya, kita buang akarnya boleh, itu mah. Kita akarin, akar 0 kan 0 juga. Nah, terus 2-nya kita pindahkan ke 0, nah jadi habis ya. Jadi 4 omega 0 sama dengan KT. Jadi T-nya adalah akar 4 omega 0 per K. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan agar omega sama dengan 0 adalah T sama dengan akar 4 omega 0 per K. Atau ini bisa dikatakan sebagai waktu total. Nah, waktu totalnya. Jadi waktu totalnya ini baru kita masukin ke persamaan theta ini di sini. Nah, jadi T total, berarti pakainya T total. T min 2 per 3K min K per 2. T-nya adalah akar 4 omega 0 per K tambah 2 akar omega 0 angka 3, ya kan? Terus min 2 per 3K. Ini kenapa negatif juga ya? Ke sini habis. Terus ini menjadi 2. Ini 2-nya boleh dikeluarin nggak sih? 2 akar omega 0 seperti ini ya. Nah, terus 2 sama ini habis. Jadi akar omega 0 tambah 2 akar omega 0. Nah, baru pangkatnya 3. Nah, ini berarti hasilnya akar omega 0. Akar omega 0 pangkat 3. Jadi omega 0 pangkat 3 per 2. Ya kan? Ini min 2 per 3K kali omega 0 pangkat 3 per 2. Nah, kemudian baru kita mencari omega rata-ratanya. Omega rata-ratanya adalah T total dibagi dengan T total. Tapi ini negatifnya menjadi pertanyaan juga nih. Negatif di sini, jadi pertanyaan juga. Seperti itu ya. Terus kita masukin T totalnya jadi min 2 per 3K omega 0 pangkat 3 per 2 dibagi dengan T total. Totalnya adalah yang ini tadi. Jadi 2 akar omega 0 per K. Nah, per K-nya di sini bisa coret ya. Terus 2-nya juga bisa coret. Terus, nah ini kan omega 0 pangkat 3 per 2 dibagi omega 0 pangkat setengah. Jadi kan hasilnya ini ada min 1 per 3 sini kan. Nah, jadi omega 0 pangkat 3 per 2, jadinya omega 0. Jadi omega 0 pangkat 3 per 2 kurang setengah. Ya kan, pangkatnya dinaikin, jadi minus. Jadi omega 0 pangkat 2 per 2 atau omega 0 aja. Jadi hasilnya adalah min 1/3 omega 0. Nah, tanda negatif di sini menjadi pertanyaan nih sebenarnya. Dari mana datangnya? Jadi sebenarnya kalau kecepatan rata-rata dia harus positif ya. Nah, hasilnya itu sebenarnya yang benar itu adalah omega 0 per 3. Jadi yang benarnya itu adalah hasilnya omega 0 per 3. Tapi data negatifnya ini tanda di mana ya? Nah, jadi untuk mencari rata-rata itu kuncinya adalah kita cari dulu jarak totalnya dibagi dengan waktu totalnya. Nah, tentu kalau mencari jarak, kita harus integralkan omega, ya kan? Nah, kita harus tentukan omeganya ini. Kita harus dapatkan persamaan tetanya dulu. Persamaan teta yang ini. Nah, baru kita masukin T berhenti. Nah, untuk mencari T berhenti, kita lihat dari persamaan omega. Kalau dia berhenti, berarti omega-nya sama dengan 0, ya kan? Dari omega sama dengan 0 itu, kita dapatkan T-nya. Nah, ini menjadi waktu berhentinya atau waktu totalnya. Nah, waktu total ini baru kita masukin lagi ke persamaan sudut tadi, persamaan theta tadi. Gitu. Kalau kita udah masukin T-nya segitu, nah itu artinya dia
jarak totalnya. Nah, baru kita dapatkan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah T total dibagi dengan kecepatan rata-rata adalah theta total dibagi dengan waktu total. Ya. Nah, tadi kan di sini omega ya, omega rata-rata. Nah, satunya juga harus omega juga. Nggak boleh ada K di situ, nggak boleh ada waktu di situ. Harus dalam omega. Oke. Oke, mungkin itu dari kakak. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Kak. Sampai sini paham nggak? Insya Allah paham. Oke. Mungkin ini pertemuan terakhir kita ya. Terima kasih Adik Lubna eh, udah mengikuti privatnya dengan baik ya. Semoga apa yang kakak sampaikan ada bermanfaat untuk Adik Lubna untuk menghadapi Olimpiade nanti ya, OSK nanti. Semoga dimudahkan untuk OSK-nya dan bisa melaju ke tingkat selanjutnya. Oke, Kak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Semangat belajarnya. Ya, terima kasih. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.